Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilmah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bentar, Lulwa, ini loh HP-nya. Baik, mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Eh, apa namanya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan manfaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. على نيتنا هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, Ustazah share dulu. Mana yang ini? Ya, Mas. Eh, share materinya. Baik, adik-adik yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, karena kemungkinan besok kita berpuasa, akan menjalankan puasa Ramadan, maka sore ini ada baiknya kita pelajari fikihnya puasa. Oke, kita pelajari fikihnya puasa. Terlihat ya di screen-nya ya. Jelas ya? Baik, puasa. Puasa itu bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam. Oke, as-siyam. Nah, kita perlu tahu arti dari puasa. Oke, puasa itu sebenarnya apa? Kemudian, kalau nggak berpuasa, kalau nggak melakukan puasa Ramadan, hukumnya bagaimana? Oke, kemudian kita perlu tahu juga syarat wajibnya puasa. Oke, kapan seseorang sudah diwajibkan mengerjakan puasa. Kemudian juga kita perlu tahu juga eh, siapa atau syarat puasanya itu sah atau enggak. Kemudian kita perlu mengetahui juga rukunnya puasa. Oke, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Sama seperti sholat pun ada rukunnya. Sama seperti wudhu, wudhu juga ada rukunnya atau fardunya. Yang wajib dikerjakan itu rukun dan fardu. Oke. Nah, kita juga perlu mengetahui apa saja yang bisa membatalkan puasa kita. Oke, kita sudah puasa nih. Lalu apa saja sih pembatal-pembatalnya? Ya, kemudian kita perlu tahu juga sunnahnya puasa, apa saja yang disunnahkan di dalam puasa, dan kemudian apa saja yang dimakruhkan. Sebaiknya jangan dilakukan waktu puasa. Itu arti makruh, ya. Sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau dilakukan, ya nggak berdosa. Oke ya? Nah, masuk poin pertama dulu, definisi. Definisi itu arti dari puasa. Puasa sebenarnya itu apa sih? Kita selalu mendengar istilah puasa atau fasting. Ya kan? Puasa sendiri itu artinya menahan. Oke, kita menahan diri dari sesuatu apapun itu. Ya, kita nggak mau, kita menahan untuk nggak makan, kita menahan untuk nggak minum, kita menahan untuk nggak mau tidur.
Misalnya, atau kita menahan untuk nggak mau ngomong misalnya. Nah, itu dinamakan puasa. Dari segi umumnya itu namanya puasa. Aku mau nggak mau ngomong, selama 3 hari, aku mau puasa ngomong. Nah, itu juga bisa diartikan puasa. Ya, karena memang puasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Tapi puasa yang dimaksud di sini adalah bukan itu. Bukan menahan diri dari sesuatu apapun itu, tidak. Tetapi puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya seperti makan, minum, oke, dan lain-lain. Ya, kapan? Dimulai dari terbitnya fajar. Jadi apakah setiap full day 24 jam kita harus berpuasa, nggak makan, nggak minum? Tentu tidak. Dimulai dari terbitnya fajar. Oke, subuh. Kalau kita nggak tahu, kita bilangnya subuh, ya. Dari mulai subuh sampai matahari terbenam atau sunset, disertai dengan niat. Harus ada niat, oke? Harus ada niat. Baik, kalau ambil kertas, ambil pen, ditulis arti puasa. Yuk, makna puasa. Yuk ditulis yuk. Puasa adalah, Abang Rosid udah bisa nulis belum? Sudah Udah ya? bisa, Sudah. Ustazah. Nah, oke. Yuk kita tulis bareng-bareng ya. Puasa adalah, yuk, menahan diri. Puasa adalah menahan diri. Yang videonya tolong di open ya. Jadi Ustazah jadi bisa tahu, ya kan? Yang di sini yang di open cuma Abang Rosi sama Abang Fatih doang, ya kan? Eh, sorry Ustazah, kita lagi jalan-jalan keluar, jadinya lagi di luar, jadinya gak bisa kayak ngomong, oke? Boleh, ya nggak apa-apa. Yang lainnya tolong di open videonya. Jadi biar Ustazahnya tahu. Oke, Kak Rara, ahlan wa sahlan. Oke, Kak Rara udah bisa tulis ya. Baik, yuk ditulis Udah. bareng-bareng yuk. Iya, ditulis bareng-bareng. Puasa adalah menahan, puasa adalah menahan diri, yuk menahan diri dari hal-hal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti kita tahu nih, apa saja yang batalin puasa. Oke, dimulai ya. Kapan kita harus mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Dimulai dari terbitnya fajar, yaitu subuh. Oke, dimulai dari terbitnya fajar. Sampai kapan nih? Sampai sunset, sampai matahari terbenam. Oke, sampai matahari terbenam. Kemudian jangan lupa disertai niat. Disertai niat. Harus ada niat puasanya. Harus ada niat puasa. Oke? Kita nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat. Ya sama aja, nggak sah puasanya. Sama seperti kalau kita wudhu, nggak niat, ya nggak sah wudhunya. Kalau wudhunya nggak sah, ya nggak sah sholatnya. Sama seperti sholat, kalau nggak niat, nggak sah sholatnya. Oke, demikian pula dengan puasa. Harus ada niatnya. Ya, kalau nggak niat, ya percuma nggak makan, nggak minum. Udah nahan lapar, udah nahan haus, tapi nggak sah puasanya. Jadi penting, harus disertai niat. Oke, coba. Abang Aska coba dibaca yang ditulis. Puasa adalah, coba yang ditulis, baca apa? Di unmute dulu, oke? Puasa adalah Hmm. menahan dari Menahan diri dulu, hal-hal menahan yang diri. menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, Oke, dimulai dari terbitnya fajar hingga oke, terbenamnya matahari, iya. Terus disertai, disertai niat. jangan lupa ya, disertai niatnya tadi ya. Oke. Nah, dari sini terima kasih Bang Aska. Nah, ketika sudah tahu arti atau definisi puasa, kita jadi tahu, udah tahu gambaran puasa. Oh, jadi puasa itu berarti kita nggak boleh
makan atau yang membatalkan puasa nanti kita sebutkan. Oh, dimulai sejak kapan sih? Oh, dari subuh. Oke, sampai kapan sih? Oh, sampai maghrib. Oke. Oh, harus ada niatnya ya? Iya. Oke. Nah, tahu nggak? Ibadah puasa itu ternyata diwajibkannya nggak hanya untuk umat Islam saja. Ternyata nabi-nabi terdahulu beserta kaum-kaumnya itu juga diwajibkan puasa. Oke, jadi puasa itu sudah ibadah zaman dulu, nggak hanya ibadahnya umat Islam saja. Paham ya? Jadi kan kita kan Nabi Muhammad kan nabi terakhir. Sebelum Nabi Muhammad banyak banget nabi-nabi. Nabi-nabi punya banyak kaum-kaum, ada kaum-kaumnya punya kaum-kaum. Nah, ternyata kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Oke ya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi ternyata puasa itu nggak hanya diwajibkan oleh umat Islam saja, atas umat Islam saja, melainkan diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Paham ya? Tapi yang untuk puasa Ramadan, ternyata yang untuk puasa Ramadan itu khusus untuk umat Islam. Khusus untuk kita. Kita kan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. Khusus untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, kalau dulu berarti puasanya apa? Ya bukan puasa Ramadan. Ya, apa namanya? Mungkin puasa Asyura atau puasa yang lainnya. Yang jelas bukan puasa Ramadan. Adapun puasa Ramadan adalah puasa yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Bisa difahami ya? Jadi puasa Ramadan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Oke? Nah, kemudian puasa Ramadan itu kapan diwajibkan? Kapan diwajibkan puasa Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad? Yaitu tahun 2 Hijriyah. Tahun berapa adik-adik? 2 Hijriyah. Sekarang tahun berapa Hijriyahnya? Ada yang mau kasih tahu? Sekarang tahun berapa Hijriyahnya? Yuk. 1447 Iya, Hijriah. siapa yang jawab? Zahra ya? Iya, Ustazah. Iya, Ahsanti. Sekarang ini tahun 1447 Hijriah. Berarti sudah berapa lama ya puasa Ramadan itu diwajibkan? Hmm, sudah lama banget ya, sudah lama sekali. Ya enggak? Dan diwajibkannya itu pada bulan Sya'ban. Tahu nggak sekarang kita bulan apa ini? Sebelum Ramadan bulan apa? Sebelum Ramadan bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban ini. Oke, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, kemungkinan besok 1 Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban itu diwajibkan puasa Ramadan tahun 2 Hijriyah. Oke ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya, di sini ada kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke ya. Untuk adanya kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan buniyal Islamu ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, yang pertama adalah syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah
yang layak disembah dan juga Muhammad Rasulullah, kemudian mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian haji di Baitullah, kemudian puasa Ramadan. Nah, hadis ini akhirnya dikenal dengan rukun Islam. Oke, dikenal dengan rukun Islam. Jadi kalau ditanya rukun Islam ada berapa ya? Pasti lima. Yang pertama adalah syahadat, ya, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis sholah, mendirikan sholat. Yang ketiga, ita zakah, membayar zakat. Yang keempat di sini disebutkan hajjil bait, yaitu haji, pergi haji, menunaikan haji ke Baitullah, ke rumah Allah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram dan ke Mekah ya. Kemudian yang terakhir saum Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Oke? Jadi, kalau kita ketahui bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam, termasuk rukun Islam, berarti kita wajib mengerjakannya, ya. Nah, lalu kalau misalnya ditanya, kalau nggak mengerjakan puasa Ramadan gimana Ustazah? Iya kan? Nah, di sini nggak mengerjakannya itu dibagi dua dulu. Dia nggak mengerjakan puasa Ramadan karena apa nih? Karena apakah dia mengingkari kalau kewajiban puasa Ramadan? Misalnya gini, aku nggak mau puasa Ramadan. Ah, lo kenapa? Nggak wajib. Puasa Ramadan nggak wajib. Nah, dia mengingkari kewajibannya. Maka Ustazah kalau bilang seperti itu tuh, berarti Ustazah bukan lagi orang Muslim. Keluar dari Islam. Oke? Nggak boleh kayak gitu. Karena ya puasa Ramadan termasuk apa? Rukun Islam, ya, termasuk rukun Islam. Oke, rukun Islam yang lima. Kalau kita mengingkari kewajibannya, ya kan, maka kita bisa keluar dari agama Islam. Naudzubillah, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh kita mengingkari rukun Islam yang lima. Nggak hanya puasa saja, sholat pun juga seperti itu. Misalnya, Ustazah bilang, aku nggak mau sholat duhur. Ah, lah kenapa? Nggak wajib sholat duhur, nggak wajib. Ya, kayak gitu. Nggak boleh itu. Berdosa besar dan bahkan kalau misalnya Ustazah seperti itu, ya bisa keluar dari agama Islam. Naudzubillah. Itu dinamakan murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Oke ya? Nggak boleh. Jadi kita wajib mengimani rukun Islam dan wajib mengerjakan rukun Islamnya tersebut. Oke. Nah, tapi kalau meninggalkannya, nggak mau puasanya gara-gara males. Nah, jadi kamu kenapa nggak puasa Ramadan? Kamu percaya nggak kalau puasa Ramadan wajib? Iya tahu, kayak gitu. Hmm, tahu kan kamu tahu kan kalau puasa Ramadan itu wajib? Heeh, tahu kayak gitu. Terus kenapa kamu nggak mau puasa Ramadan? Males aja ah, bikin lapar, bikin capek, bikin lemes. Nah, itu dia nggak keluar dari agama Islam tuh, tetapi dia berdosa besar. Oke, berdosa besar karena yaitu puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Coba raise hand dulu yang paham. Baik. Abang Rosid paham, Abang Abid, oke, Abang Abdullah, Kak Aisyah, Paham, Ustazah. iya, Kak Rara, iya. Baik. Yang lainnya, Malaika ada Paham. Malaika. Baik. Baik, kemudian masuk ke syarat wajibnya puasa. Nah, kapan sih orang tersebut diwajibkan puasa? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Oke. Sekarang Ustazah tanya, kita semuanya beragama Islam kan yang hadir di sini? Ya enggak? Iya. Iya. Kita Iya. alhamdulillah semua yang hadir di sini adalah anak-anak muslim dan muslimah dan kita harus bangga. Oke? Kita harus alhamdulillah bangga bersyukur kepada Allah kita terlahir sebagai orang Islam. Oke, alhamdulillah
Berarti kita hamba pilihan sebenarnya ini. Oke? Nah, wajib kita syukuri ya dan harus kita jaga. Harus kita jaga agama Islam kita ini. Oke? Berarti kalau kita beragama Islam, berarti kita wajib puasa. Yang kedua, taklif. Taklif itu balik, dia sudah balik dan berakal sehat. Nah, yang hadir di sini kalau sudah balik, berarti wajib puasa dan berakal sehat. Ya, dan berakal sehat. Nggak cukup balik saja. Dia sudah balik, tapi akalnya nggak sehat, alias gila. Berarti nggak wajib. Paham ya? Dia sudah gede nih, sudah balik nih. Tapi ternyata dia gila. Berarti dia nggak wajib puasa. Oke, ya? Dia akalnya sehat, tapi belum balik. Nah, juga belum wajib puasa. Tapi walaupun dia belum wajib puasa, misalnya belum balik, misalnya umur 13, dia belum waktu itu ya, ingat ya tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik itu keluar darah haid atau keluar mani di usia minimal 9 tahun. Nah, di usia 13 tahun atau 12 tahun belum keluar darah, belum juga keluar mani. Oke, dia belum mens, belum balik dia belum balik. Tapi berarti nggak harus puasa dong. Ya memang belum wajib, tetapi perlu dilatih. Oke, orang tuanya perlu menyuruhnya untuk latihan puasa. Oke, jadi walaupun belum balik udah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, walaupun belum balik ya tetap dianjurkan untuk mengerjakan puasa. Oke? Nah, kemudian kalau sudah balik dan berakal sehat, maka dia wajib puasa. Seterusnya, nggak ada uzur, nggak ada uzur. Uzur itu alasan biar dia nggak puasa, nggak wajib puasa. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau mens itu haid itu uzur. Salah satu uzur itu haid. Kalau dia ada darah haidnya, keluar darah haid, maka nggak wajib puasa dan bahkan haram. Haram tuh nggak boleh, berdosa besar. Misalnya ustazah bulan Ramadan tanggal 1 bulan Ramadan ustazah keluar darah haid. Maka ustazah haram untuk berpuasa. Kenapa? Karena darah haid itu menjadi penghalang. Menjadi penghalang wajibnya puasa. Atau misalnya juga uzur dibolehkannya nggak berpuasa. Misalnya apa? Misalnya lagi traveling jauh. Ya kan? Orang yang lagi traveling jauh itu boleh nggak berpuasa. Dia travelingnya pas bulan Ramadan jauh ke jauh sana, misalnya ke Turki misalnya, ya kan? Nah, dia boleh nggak berpuasa, oke ya? Nggak wajib puasa. Tapi kalau puasa bagaimana? Sah, dia tetap boleh aja. Misalnya Ustazah mau traveling, ya kan? Tapi di perjalanan, travelingnya di bulan Ramadan ya. Kemudian Ustazah mau tetap puasa, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk haid, ya untuk haid nggak boleh, ya mau nggak mau dia apa namanya tidak boleh berpuasa dan bahkan berdosa. Baik, di sini disebutkan uzur atau sebab reason yang mencegah dia puasa seperti apa? Seperti kalau dia haid atau nifas. Haid atau nifas. Oke, nifas itu ibu wanita yang melahirkan. Oke, kalau dia melahirkan, dia biasanya mengeluarkan darah. Nah, darah setelah melahirkan itu tidak dinamakan darah haid, melainkan dinamakan darah nifas. Melainkan dinamakan darah apa? Kalau setelah melahirkan? Nih, nifas. Jadi, kalau seorang wanita haid ataupun nifas, maka tidak boleh atau haram melakukan puasa. Oke, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Meskipun hanya pada sebagian waktu siang hari. Jadi gini, misalnya hari ini Ustazah udah puasa nih, ya kan? Pas mau asar, ya kan? Ternyata keluar darah haid, ya kan? Ya berarti puasanya mau nggak mau ya batal. Oke, Mbak?
Batal lah, kan tadi aku dari subuh nggak makan. Ya memang wajib puasa, nggak makan. Terus karena asarnya keluar darah, ya mau nggak mau puasanya batal. Tapi tetap insya Allah tetap dapat pahalanya pas dari subuh tadi. Oke? Kalau puasanya batal, berarti, nah ini harus ditulis nih. Hari ini mulai keluar darah haid dan jamnya ditulis. Asar jam misalnya jam 4 sore keluar darah haid tanggal 1 Ramadan. Oke? Tulis lagi hutang puasa. Oke, ditulis 1 hari hutang puasa. Oke, dihitung nanti selama berapa hari haidnya. Tanggal 2 masih haid. Tanggal 2 Ramadan hutang puasa. Tanggal 3 kayak gitu. Ya kan masih darah haidnya masih keluar. Tanggal 3 hutang puasa. Tanggal 4 Masya Allah berhenti. Kalau berhenti ya kan kemudian dicek sudah bersih. Terus kita wajib mandi. Oke? Wajib mandi. Nah berhentinya di mana nih? Berhentinya kalau di sore hari tanggal 4 di sore hari berarti puasanya nggak dihitung. Masih masih harus masih hutang berarti. Oke ya? Kemudian ditulis hari keempatnya, suci. Jam jam misalnya jam 4 sore suci dari haid. Oke, suci dari haid. Tapi tanggal 4 masih hutang puasa. Baru nanti tanggal 5-nya baru harus puasa, wajib puasa. Oke, berarti hutangnya itu 4 hari. Dari tanggal 1 Ramadan 2, 3, 4 dihitung 4 hari hutang puasa. Kapan bayarnya? Bayar tuh mengganti di sini ya. Bukan membayar pakai uang enggak, tetapi mengganti puasa. Kapan? Nanti selesai bulan Ramadan. Di bulan Syawal boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh, ya. Diganti dibayar. Berarti harus puasa kodok, namanya puasa kodok. Bisa difahami ya? Nah, kemudian yang nggak wajib puasa lagi kalau dia pingsan misalnya. Ya kan, dia pingsan sampai maghrib nggak bangun-bangun. Maka dia nggak wajib puasa. Meskipun nggak wajib puasa, tetap harus dikodok kalau dia sudah sadar dari pingsan. Oke ya, pagi tadi udah pas subuh, tadi sebelum subuh sudah niat puasa. Kemudian subuh belum pingsan. Pas jam 9 pagi dia pingsan. Ya, paham ya pingsan ya? Pingsan paham nggak? Oke. Nah, pingsan, kemudian nggak bangun-bangun, nggak sadar-sadar sampai maghrib. Nah, puasanya gimana? Nggak sah puasanya, tapi dia nggak berdosa. Oke, dia nggak berdosa. Pingsannya sampai maghrib, tetapi wajib dikodok. Dikodok itu apa? Diganti. Puasanya harus diganti nanti setelah bulan Ramadan. Oke, kalau nggak diganti bagaimana Ustazah? Kalau dia sudah balik ya berdosa karena memang kewajibannya harus mengganti ya puasa. Begitupun kalau sholat terlewat, ya kan nggak sholat duhur karena lupa misalnya. Tadi kelupaan kayak gitu. Tiba-tiba sudah asar, ya kan? Terus bukan berarti nggak usah sholat, nggak boleh, harus sholat, ya. Di waktu asar, habis sholat asar, kodok sholat duhur. Tapi kalau terlewatnya sengaja, nggak mau sholat sengaja, males ya dia berdosa. Bedanya itu. Kalau dia terlupa, dia nggak berdosa dan wajib dikodok. Begitu pula kalau dia nggak, kalau dia memang sengaja, dia berdosa tapi tetap wajib dikodok. Oke, jadi mau sholat ataupun puasa, kalau memang terlewat, ya harus dikodok. Oke, bisa difahami ya? Namun jika ia sadar walaupun hanya sesaat di siang hari, ya, maka puasanya tetap sah. Gini, tadi kan dari pagi Ustazah udah puasa nih, ya enggak? Udah puasa. Kemudian pas sorenya, asarnya, sadar bangun dari puasa dari pingsannya tadi Ustazah sadar. Nah, sadar karena udah sadar berarti ya dilanjutkan puasanya. Berarti puasanya sah. Oke, dan nggak perlu dikodok. Oke. Kalau dia dikodok kalau memang pingsannya selama siang hari itu sampai maghrib. Oke, nggak bangun-bangun dari tadi nggak bangun-bangun. Itu baru dikodok. Oke, tapi kalau sempet bangun
Kalau sempat bangun, sempat sadar, ya kan, kemudian puasanya tetap sah. Oke, puasanya sah. Bisa difahami ya, insya Allah ya, untuk pingsan ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan juga untuk pingsan. Itu tadi pingsan kalau pingsannya nggak disengaja. Memang ada pingsannya yang disengaja, Ustazah. Ada, ya. Seperti, aku kan tahu nih. Aku tahu kalau puasa, kalau pingsan itu jadi nggak wajib puasa. Aku mau di bawah sun, di bawah matahari, pas panas-panasnya di bawah di situ biar aku pingsan. Nah, atau apa namanya? Iya, aku lama di bawah situ, berdiri di situ kayak gitu. Sampai akhirnya aduh aduh lemas 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 akhirnya pingsan beneran. Nah, karena tadinya dia seharusnya nggak pingsan, tapi karena sengaja pengen pingsan, ya, maka dia pertama berdosa. Yang kedua, kalau ternyata beneran pingsan sampai maghrib, ya, tetap ya tetap puasanya batal, ya, harus dikodok. Kalau tadi kan enggak, kalau tadi memang pingsannya beneran pingsan nggak disengaja, kalau memang sampai maghrib, oke, pingsannya nggak bangun-bangun, dia nggak berdosa, dia nggak berdosa, tapi wajib dikodok. Tapi kalau sempat bangun, ya, puasanya sah, puasanya sah. Berbeda dengan pingsannya kalau disengaja. Pingsannya disengaja, dia mau nggak bangun sampai maghrib atau sempat bangun, yang pertama dia berdosa dan yang kedua dia wajib mengkodok. Wajib mengkodok. Bisa difahami ya? Untuk pingsan. Kemudian kalau sakit bagaimana Ustazah? Sakit, ya kan? Sakit, kalau misalnya dengan puasa nanti sembuhnya lama. Nah, sakit ini harus ketentuan dokter ya. Nah, dokternya yang menentukan ini. Kalau Kak Raranya sakit, kemudian Kak Rara sedang sakit loh. Kalau puasa nanti sembuhnya lama. Dokternya yang bilang itu setelah dilakukan pemeriksaan. Oke, baru kakak Rara boleh nggak berpuasa. Tapi kalau puasa bagaimana? Ya, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Oke, begitu pula dengan safar yang traveling tadi. Ya kan perjalanan jauh dia nggak berpuasa Ramadan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau puasa ya nggak apa-apa. Aku mau puasa kok, walaupun aku mau ke Turki misalnya, aku mau tetap puasa kok, aku kuat ya nggak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Oke, jadi lihat kondisinya masing-masing. Ya, kemudian tua renta, orang yang sudah tua renta kesulitan untuk berpuasa, nggak masalah, nggak berpuasa, nggak apa-apa. Oke, jadi boleh. Tapi kalau mau tetap puasa, ya nggak apa-apa juga, Masya Allah. Oke, nah ini tadi masalah syarat wajibnya. Jadi syarat wajibnya puasa yang pertama adalah Islam, dia beragama Islam. Yang kedua dia harus balik dan berakal sehat. Nggak cukup hanya balik saja. Balik tapi dia akalnya nggak ada, nggak sehat, ya nggak wajib. Ya, kemudian nggak ada uzur, nggak ada sebab yang menghalangi puasa seperti haid, seperti nifas, oke, seperti pingsan, oke, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke syarat sahnya puasa. Masuk ke syarat sah puasa. Bedanya apa wajib dengan sah? Nah, ini kita lihat dulu nih. Apa saja syarat sah puasa? Yang pertama Islam. Nah, jadi untuk puasanya biar sah. Sah itu berarti benar, apa namanya? eh nggak apa namanya sudah terlaksana. Oke, sah dan dapat pahalanya. Ya, dia harus beragama Islam terlebih dahulu. Oke, dia kalau sudah beragama Islam, dia wajib puasa. Kalau dia sudah puasa, puasanya sah. Itu namanya syarat sah puasa. Kemudian berakal, akalnya sehat. Oke, kalau dia berakal tapi belum balik. Ya, seperti misalnya Abang Roshid nih, Abang Roshid belum balik nih. Tapi kan akalnya Abang Roshid kan sehat. Terus Abang Roshid mau puasa, apakah puasanya sah? Sah. Kalau memang Abang Roshidnya tadi sudah niat puasa, kemudian memang menahan diri dari makan, dari minum sampai maghrib, maka puasanya sah dan dapat pahala. Meskipun Abang Roshid belum wajib puasa. Jadi dibedakan ya, kalau syarat sah itu hanya berakal saja, nggak harus balik.
nggak harus balik. Oke. Yang umur 10 juga, umur 11 juga diusahakan puasa. Nah, puasanya sah. Oke, meskipun belum wajib puasa, tetapi puasanya sah dan dapat pahala. Nah, adik-adik yang hadir di sini tuh semuanya hampir sudah 9 tahun ke atas. Jadi memang harus yang belum balik harus latihan puasa. Oke, harus latihan puasa. Kemudian tidak ada uzur sebagai penghalang puasa, sama nggak boleh, keadaannya nggak boleh haid, nggak boleh nifas. Kalau haid ya kan ya nggak sah puasanya, selain haram puasanya juga nggak sah, percuma, useless ya kan, percuma. Kamu lagi haid puasa ya percuma banget, ngapain, malah berdosa malahan. Oke, karena memang Allah Ta'ala nggak memerintahkan wanita yang haid atau wanita yang nifas untuk berpuasa. Tetapi meskipun nggak sah puasanya, nggak wajib puasanya bagi wanita haid, harus dikodok. Terhitung hutang itu, hutangnya nanti dibayar waktu selesai bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian masuk ke rukun puasa. Ada yang namanya rukun puasa. Rukun itu harus dikerjakan. Oke, harus dikerjakan di dalam puasa. Rukunnya ada dua. Yang pertama niat. Nah, lagi-lagi tadi definisi puasa tadi disertai niat. Kalau nggak niat, ya puasanya nggak sah. Oke, puasanya nggak sah. Jadi harus ada niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi subhanallah adik-adik, niat itu penting banget. Niat itu penting banget. Mau kita sholat harus ada niatnya. Mau kita wudhu harus ada niatnya. Mau kita puasa harus ada niatnya. Mau kita haji harus ada niatnya. Mau kita zakat harus ada niatnya. Bahkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja, kalau kita niatkan ya untuk baik, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita niatkan untuk Allah, itu berpahala. Contoh misalnya makan. Makan itu hal yang mubah, oke? Boleh saja, terserah mau makan atau enggak, boleh-boleh saja. Oke ya. Nah, tapi kalau kita niatkan, ya Allah, aku niatkan aku makan ini biar aku kuat, biar aku sehat. Kalau aku sehat, ya Allah, aku kuat, aku bisa beribadah dengan baik. Aku nanti bisa sholat terawih kuat, ya, bisa sholat terawih dengan khusyuk, dengan bisa kuat, nggak lemes, ya, kayak gitu diniatkan, maka dapat pahala, ya, niat makan tadi. Oke, kemudian tidur juga kayak gitu. Aku ngantuk banget, aku mau tidur. Aku niatkan karenamu ya Allah, mudah-mudahan habis aku tidur, aku fresh lagi, seger lagi, ya kan? Dan aku bisa belajar yang benar, fokus. Aku bisa sholat subuh, seperti itu. Maka tidurnya berpahala. Jadi niat itu penting banget. Kemudian niat juga yang membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, ya kan? Kayak sholat, ada sholat wajib itu 5 kali sehari, ya kan? Sholat wajib pun kalau niat, ada niatnya juga. Ini sholat wajib yang apa nih? Sholat wajib duhur kah? Sholat fardu asar kah? Ya kan? Itu semuanya dibedakan dengan niat, ya. Ya, jadi niat itu sangat penting bagi kita. Nah, niat puasa, ya, kita niat ini dari kapan? Niatnya dari malam itu sebelum fajar kita niatkan. Aku niat puasa Ramadan hari ini. Kalau memang sudah sebelum fajar itu sudah berganti hari, aku niatkan puasa Ramadan hari ini karena Allah Ta'ala. Oke, tapi kalau niatnya dari habis terawih, sholat terawih, nawaitu sauma godin an ada fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, ya boleh. Oke, jadi yang penting kita berniat. Nah, niatnya tentunya di dalam hati. Oke, tapi kalau diucapkan tidak mengapa. Kalau dilafalkan niatnya tidak mengapa, tapi tetap harus diniatkan di dalam hati kita, aku niat puasa Ramadan. Oke, jadi disebutkan aku niat puasa Ramadan hari ini.
karena Allah Ta'ala. Oke? Nah, kalau sudah tahu kalau puasa itu harus niat, nah niat pun juga ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah ditetapkan dari malam hari sebelum terbit fajar. Tadi sudah Ustazah singgung. Jadi sebelum terbit fajar, sebelum subuh, itu harus ada niatnya adik-adik. Oke, harus ada niat puasa Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nggak niat, nggak sah puasanya tersebut. Kalau nggak sah, maka jadinya hutang. Ya, kalau kita lupa niat ya apa namanya nggak sah tetapi nggak dosa. Oke, kita tetap hutang kodok. Oke, dibayar nanti setelah apa di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita sengaja, nah kita sengaja nggak niat itu berdosa dan wajib dikodok. Oke, nah kemudian nih, malam yubayyit asyam kata Rasulullah qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Biar nggak kelupaan habis sholat tarawih kita niatkan. Atau setelah sahur kayak gitu ya, kita niatkan puasanya. Bisa difahami ya? Kemudian setelah itu syaratnya juga harus ditentukan. Jadi puasa itu ada jenisnya adik-adik. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib seperti puasa Ramadan harus ditentukan. Aku niat puasa Ramadan. Aku niat puasa Ramadan hari ini karena Allah Ta'ala. Ditentukan. Oke, ditentukan puasanya. Memang ada selain puasa wajib yang bukan Ramadan, ada puasa kodok, ya kan? Kalau tadi kita hutang puasa Ramadan, jadinya ada kodoknya. Kodoknya itu dibayar setelah bulan Ramadan selesai. Nah, nanti niat kodok Ramadan. Atau ada lagi puasa kafaroh. Nanti adik-adik akan belajar insya Allah. Ada lagi puasa nazar. Itu wajib hukumnya. Oke, nanti dibahas juga. Kemudian ada puasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali macamnya. Oke, nah itu juga ditentukan. Aku puasa sunnah hari Senin. Aku niat puasa sunnah hari Kemis. Aku niat puasa sunnah Syawal, hari Syawal misalnya. Oke, kemudian aku niat puasa sunnah mutlak. Mutlak itu ya nggak ada namanya. Pengen puasa sunnah saja. Nah itu nggak masalah. Yang jelas ada niatnya. Kemudian atikror. Nah, tikror ini diulangi, Dek. Ya kan? Karena Ramadan itu kan 29 atau 30 hari. Setiap harinya harus diulang niatnya. Jadi nggak cukup hanya sekali niat saja di awal Ramadan misalnya. Aku niat hari ini puasa, ya hari ini puasa sampai 29 hari ke depan. Atau one month full aku niatnya. Nggak cukup, ya nggak cukup. Jadi niatnya per harinya, per malamnya. Oke? Per malamnya. Diulangi terus setiap harinya. Selesai, ya kan? Harus niat lagi untuk besok. Selesai, niat lagi untuk besok. Seperti itu. Paham ya? Untuk niat ya. Nah, kalau untuk puasa sunnah nggak masalah, nggak harus sebelum fajar nggak apa-apa. Berarti bagaimana? Misalnya kayak gini, ini nggak bulan Ramadan ya, ini hari Senin misalnya, hari Senin. Bangun-bangun nggak ada makanan, ya kan nggak ada makanan. Ah, aku puasa aja ah. Nah, itu apa namanya sudah pagi hari misalnya jam 7 misalnya. Aku ini karena sudah nggak ada makan, aku puasa aja ah, nggak masalah. Puasa sunnah nggak masalah. Kalau puasa sunnah nggak harus niatnya dari malam, nggak harus. Ya, tetapi kalau untuk puasa Ramadan, karena puasa Ramadan hukumnya wajib, maka harus ada dari sejak malam hingga sebelum terbit fajar. Oke, sebelum terbit fajar. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah. Oke ya, jadi Rasulullah punya banyak istri, salah satunya bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, beliau bertanya kepada Aisyah ini, "Hal indakum min ghada?" Apakah kalian tuh punya makanan untuk sarapan untuk bisa dijadikan breakfast? Kata Aisyah, "Nggak ada Rasulullah." Ya udah kata Rasulullah nggak marah, nggak apa-apa. Ya kan Rasulullah adalah suami yang sangat baik, ya nggak marahin istrinya walaupun nggak ada makanan. Kata Rasulullah apa? Kalau begitu, aku berpuasa. Ya, tadinya kan nggak ada niat puasa.
Tapi pas paginya nggak ada makanan, kalau begitu aku berpuasa. Ya, jadi di sini intinya apa? Intinya untuk niat puasa sunnah tidak harus sebelum fajar. Sesudah fajar pun nggak apa-apa. Asal jangan melewati zuhur. Ya, kalau sudah zuhur dari tadi nggak niat-niat, ya kan dari tadi nggak ada makanan, tak tunggu aja lah barangkali ada makanan. Ya, nah kemudian udah zuhur nih. Nggak ada makanan juga. Aku puasa aja. Nah, ini nggak boleh karena sudah zuhur. Jadi batasannya untuk puasa sunnah, ya nggak apa-apa, nggak harus sebelum fajar, tetapi juga tidak boleh setelah zuhur. Paham ya? Resen dulu, paham? Ada yang tanyakan? Baik. Kemudian rukun yang kedua, tadi rukun yang pertama niat. Rukun kedua puasa, ya puasa itu hanya ada dua rukun saja. Oke, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, nah nanti kita pelajari apa saja yang termasuk membatalkan puasa. Ya, batal puasanya menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar, dari subuh sampai terbenam matahari. Oke, sampai maghrib. Kita harus bisa menahan diri. Menahan dari apa nih? Yang pertama dari makan dan minum. Ya, namanya puasa di bulan Ramadan, kita memang tidak boleh makan dan minum. Kalau makan minum disengaja, ya, maka puasanya batal. Dia berdosa dan puasanya batal. Tetapi kalau nggak sengaja bagaimana Ustazah lupa? Nggak masalah. Nah ini ya bedanya di sini. Kalau sengaja makan walaupun sedikit aja batal. Karena dia sengaja. Sengaja untuk makan atau sengaja untuk minum. Hanya satu cendok aja kok gitu. Tapi sengaja batal. Nah kalau lupa bagaimana? Lupa makan, lupa minum. Meskipun sudah kenyang, kemudian makan lagi karena dia lupa kalau dia puasa sampai kenyang pun tetap sah puasanya. Ya, Masya Allah ya. Jadi di sini perlu diperhatikan adik-adik untuk makan dan minum ya ada unsur sengaja nggak gitu. Kalau nggak ada unsur sengajanya seperti lupa tadi, jadi makan atau minum mau sedikit atau mau banyak itu tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Puasanya tetap apa? Tetap sah. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapa yang lupa saat sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Dalam arti puasanya tetap sah dan tetap diteruskan. Jadi bukan berarti pas lagi makan udah kenyang, "Loh, aku puasa, batal deh." Enggak. Kalau lupa berarti enggak batal, puasanya tetap diteruskan dan itu dapat rezeki ya dari Allah ya. Apa namanya? Alhamdulillah, alhamdulillah kalau pas lupa kayak gitu, ya enggak? Apalagi kalau puasanya di bulan apa namanya di musim panas misalnya ya. Tapi kalau nggak lupa nggak boleh disengaja untuk makan, batal dan berdosa dan wajib diganti puasanya. Bisa difahami ya dari sini? Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga al-jauf melalui salah satu dari 5 lubang yang terbuka. Nah, di sini perhatikan adik-adik, lihat ustazah semuanya. Kita ini, badan ini, apa di badan kita ada lubang-lubang yang tidak boleh kita masukkan sesuatu, apapun itu. Benda apapun itu nggak boleh kita masukkan di lubang-lubang ini dalam keadaan puasa. Lubang-lubang ini yang dimaksud 5 lubang. Apa ini? Mulut. Ah, nih. Oke. Kemudian apa lagi? Hidung. Hidung. Apa lagi? Telinga. Apalagi, maaf, tempat tempat apa namanya? Pup ya, tempat tempat pup, BAB, tempat itu lubang juga sama yang bagian depan untuk pipis, oke? Atau untuk kalau keluar darah mens, ya, itu juga lubang. Ada 5 lubang itu. Ya, kita harus hati-hati di situ kalau kita lagi berpuasa. Oke ya? Nah, yang pertama adalah mulut dulu. Mulut, ya. Jadi kalau memasukkan ke lubang mulut itu bisa batal. Ya, ini nggak hanya makanan saja loh ya, nggak hanya makanan saja, apapun itu, ya, benda-benda apapun itu kalau kita masukkan ke mulut, oke ya. Kemudian
Kemudian kita telan dengan sengaja, ya, kita telan ya dengan sengaja, ya, maka batal puasanya, ya. Kita contohkan apa namanya makanan dulu. Kalau contohkan makanan, permen misalnya, ya kan kita makan permen, ya. Sebenarnya ketika kita makan permen, kalau masih di mulut kita, masih di mulut kita, selama nggak kita telan, ya kita iseng naruh aja permen di sini, nggak kita telan dengan sengaja, kita buang, ya udah nggak batal. Tapi kalau sengaja, ya kita udah sengaja naruh permen di mulut, kita telan, jadinya makan tadi, ya kan jadinya makan, ya maka batal puasanya. Abang Abang Fatih raise hand ya, Iya, Ustazah. ya. Eh, apa kalau kita lagi sakit di Ramadan terus pakai obat yang dari lubang pup itu? Mm-mm. Iya. Tanya ya, ini apa? Tanya bagaimana puasanya ya? Iya. Iya, nanti habis ini ada ini. Nanti apa namanya masuk lubang tempat pup, tempat nih, jalan belakang ini dimasukkan minum obat, maka hukumnya batal puasanya. Oke, batal puasanya harus diganti. Oke, Abang? Oke, Kalau bisa, Ustazah. kalau mau memasukkan di obat di tempat dubur namanya dubur ya. Kalau bisa pas malam hari, alhamdulillah. Jadi nggak ada hutang. Oke ya. Tapi kalau kata dokternya harus terpaksa ini harus sekarang di siang hari ya udah mau gimana lagi. Oke. Tapi tetap apa jatuhnya puasanya batal dan harus dikodok. Paham ya, Abang Fatih ya? Bukbernya udah mulai besok. Insya Allah, Oke, Ustazah. oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke mulut dulu. Oke, mulut tadi, kalau misalnya dia sengaja, ya, sengaja memasukkan benda sesuatu, mau makanan atau tidak, kemudian sengaja ditelen, maka batal. Paham ya di sini ya? Tetapi kalau nggak dimasukkan, nah nanti ada lagi. Kalau nggak dimasukkan, hanya sekedar iseng aja di sini, ya kemudian dikeluarkan, nah itu nggak batal. Oke ya, nggak batal. Oke, kemudian ini disebutkan ludah. Tahu ludah nggak? Tahu ludah nggak? Ya. Siapa yang nggak tahu ludah? Iya. Iya. Nah, ludah. Nah, ini disebutkan hukum ludah, ya. Ludah, kita kan sering menelan ludah kan? Ya nggak? Kita sering menelan ludah nggak? Lihat nih, tanpa sengaja Ustadz aja udah menelan ludah nih. Ya enggak? Kalau dalam keadaan puasa bagaimana menelan ludah? Nah, menelan ludah itu enggak batal kalau pertama ludahnya sendiri. Memang ada yang ludahnya orang lain. Nah, misalnya kita punya adik baby nih. Kita gemes sama adik baby kita. Ya, kita cium-ciumin adik baby kita. Mulutnya kita cium misalnya adik baby kita, kemudian air ludahnya adik baby kita masuk. Nah, kemudian masuk ke ludah kita, ke mulut kita, akhirnya tercampur ludah kita dengan ludahnya adik baby kita. Kemudian kita telen. Nah, jadinya batal deh puasanya. Paham ya? Nah, tapi kalau masih ludah sendiri, nggak masalah. Atau ludahnya nggak bercampur dengan apapun. Misalnya tadi masukin permen tadi. Masukin permen. Ada rasanya nih. Nah, kalau nggak segera dikeluarin dan diludahin dikeluar, tapi ketelen, maka batal deh itunya. Apa puasanya. Oke? Atau ludahnya masih di dalam mulut. Nah, kalau ludahnya udah di luar mulut, kita iseng nih, kita iseng, kita keluarin, kita keluarin terus kita jilat lagi jorok ya, disgusting ya. Tapi ada itu orang seperti itu. Nah, kemudian air ludahnya sudah keluar, kita jilat lagi, kemudian kita telan. Nah, itu batal. Puasanya batal. Jadi, ludah itu ketika kita menelan ludah, selama ludahnya ludah sendiri, kemudian tidak bercampur apapun, kemudian masih berada di dalam mulut, maka menelan ludah tidak membatalkan puasa. Bisa difahami ya? Coba raise hand lagi. Oke, sekarang masalah sisa makanan di mulut. Ya, sisa makanan di mulut. Nah, sisa makanan, kamu tahu ada sisa kan? Kalau kita makan,
biasanya masih ada sisa-sisa kan, ya kan? Makanya sebaiknya kalau sudah sahur ya sebelum subuh kita sudah usahakan sudah kumur-kumur dan gosok gigi biar nggak ada sisa makanan yang tersisa di mulut kita. Nah, tapi ternyata masih ada sisa makanan. Nah, ini dilihat nih, kalau sisa makanannya sudah nggak bisa dipisah, sudah susah, sudah tercampur dengan ludah. Misalnya, misalnya sisa makanannya rasanya pedes misalnya. Kita sudah gosok gigi, tapi rasa pedesnya masih, ya kan? Rasa pedesnya masih. Kemudian subuh nih, tapi masih, ya karena nggak bisa dipisah rasa pedes, rasa manisnya atau bekas minuman tadi, ya kan? Nggak bisa terpisah dari air ludah kita, nggak bisa. Ya udah, makanya nggak membatalkan puasa. Tapi ternyata sisa makanannya masih bisa dipisah, masih bisa kita ambil kemudian kita buang. Nah, kalau misalnya masih bisa dipisahkan sisa makanan itu, kemudian kita telen, nggak kita keluarin, maka batal puasanya. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan. Baik. Kemudian dia nggak jadi batal kalau dia memasukkan sesuatu tadi permen tadi. Ya hanya memasukkan permen tetapi nggak ditelen. Di apa keluarin lagi permennya plus kita meludah karena masih ada sisa ini. Kita ludahin, nggak jadi ditelen. Kemudian kita kumur-kumur pakai air, kita keluarin lagi. Nggak, pokoknya nggak ditelen, nggak sampai tenggorokan sini. Maka puasanya nggak batal, tetapi dihukumi makruh. Oke, dihukumi makruh. Nah, ini nggak perlu lagi yang ini. Kemudian masuk ke lubang hidung. Nah, tadi kan Ustazah bilang mulut, lubangnya ini mulut, kemudian hidung. Nah, kapan memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu batal? Kalau kita memasukkan something sudah sampai atas sini, sudah sampai di sini nih. Ya kan? Tapi kalau hanya sebatas gini doang, siapa yang suka ngupil? Nah, kayak gini doang, lihat nih, kayak gini doang, ini nggak batal. Tapi ingat, jangan sampai upilnya masuk ke sini. Oke, jangan sampai upilnya masuk ke sini. Tapi kalau cuma kayak gini nggak batal. Tetapi kalau sudah sampai ke sini-sini, nah itu batal. Bisa difahami ya? Kemudian selain hidung, telinga. Telinga juga seperti itu, ya kan? Telinga, eh, tahu telinga kita kan? Nah, kalau kita naruh jari kelingking di sini, nah sampai sini doang nih, sampai sini doang, berarti nggak batal. Tapi kalau sudah nggak bisa dijangkau dengan jari telinga, jari kelingking kita, maksudnya kita kasih cotton bud, kita bersihin pas puasa pakai cotton bud. Cotton bud kan sudah sampai masuk. Jari kelingking kita kan sampai sini doang. Kalau cotton bud karena dia stick, ya kan? Kecil, kurus, ya kan? Maka bisa masuk. Nah, itu batal puasanya. Jadi, memasukkan sesuatu tuh nggak harus makanan adik-adik. Benda apapun itu. Kalau kita masukin ke mulut sampai ketelen dan sengaja tadi kita masukinnya batal. Hidung pun demikian, memasukkan sesuatu sampai masuk ke atas sini, ya kan? Maka batal. Begitupun telinga, yang memasukkan sesuatu sampai ke tempat yang nggak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita, maka batal puasanya. Bisa difahami ya? Jadi memasukkan sesuatu ini tidak melulu harus makanan ataupun minuman. Oke ya? Begitu pula dengan air juga kalau kita masukkan ke telinga kita, airnya pasti masuk di sini. Nah, bisa bisa jadi batal. Baik. Kemudian memasukkan sesuatu ke tempat kemaluan bagian depan, juga kemaluan bagian belakang. Tadi A.A. Fatih sudah tanya yang bagian belakang tadi. Ya, memasukkan sesuatu ke lubang belakang sama seperti memasukkan sesuatu ke jalan depan, ke lubang belakang, ke lubang depan. Ya, artinya, nah di sini, kalau misalnya nih memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa, walaupun itu dalam keadaan darurat, seperti obat, masukin obat, ya, ke lubang kemaluan, ya, maka ya batal puasanya dan wajib diganti. Termasuk, nah ini juga kalau misalnya memasukkan obat ke lewat kemaluan bagian belakang juga batal puasanya dan wajib diganti. Oke, kalau dimasukkannya waktu pas malam hari atau pokoknya selama sebelum subuh, maka nggak masalah. Oke, kalau bisa
waktunya ya pas malam hari itu. Tapi kalau dokternya bilang nggak bisa ini, harus sekarang ini, padahal waktu puasa siang hari, maka ya udah, ya berarti batal puasanya dan kita wajib mengkodok. Oke? Nah, pembatal selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja. Muntah, oke? Tahu muntah kan adik-adik? Tahu muntah nggak? Muntahnya nggak sengaja. Aduh, aku pusing banget. Aduh, tiba-tiba muntah sendiri dengan tanpa sengaja kita muntah. Maka nggak membatalkan puasa. Memang muntah kalau disengaja seperti apa? Nah, misalnya nyium-nyium sesuatu. Ah, aku mau cari-cari sesuatu yang nggak enak baunya biar aku muntah. Oke? Nah, itu batal puasanya dan wajib diqodho. Yang pertama berdosa. Jadi sesuatu yang disengaja biar batal puasanya itu berdosa ya. Jadi diperhatikan ya, sesuatu ya yang disengaja untuk biar batal puasanya ya itu berdosa. Oke ya, kayak tadi pingsan, aku sengaja mau pingsan, akhirnya pingsan beneran, ya kan? Maka dia berdosa. Muntah pun demikian. Kalau muntah nggak disengaja, maka puasanya tetap sah. Nah, kalau muntahnya disengaja, maka batal puasanya. Kalau muntahnya tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Kemudian selanjutnya ini ada kata jima ini bagi yang sudah punya suami yang sudah menikah, jadi nggak perlu Ustazah jelaskan. Kemudian juga ada istimna juga ini nggak perlu. Kemudian haid. Nah, haid juga pembatal puasa, nifas juga. Nah, kalau haid itu kan bukan ketentuan kita, nggak mungkin kita sengaja untuk haid. Aku ini nggak puasa aku mau mau cari sesuatu biar haid kayak gitu. Ya, kalau haid ya udah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang lagi puasa, kemudian keluar darah haid, ya mau nggak mau, ya harus puasanya batal dan wajib dikodok kalau selesai haid dan dikodoknya setelah bulan puasa. Oke, setelah bulan puasa. Kemudian hilang akal tadi atau gila ya, hilang akal seperti gila tadi. Kalau dia gila, ya kan lagi puasa tadi. Tadi subuh belum gila nih. Tiba-tiba dia zuhur gila. Apa gila? Bukan menggilakan diri ya. Gila beneran, ya kan? Maka ya batal puasanya. Dan yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Subuh tadi puasa, duhur sholat juga, pas asar, qadarullah, ya naudzubillah, dia mau keluar dari agama Islam. Aku nggak mau Islam lagi, aku mau keluar dari agama Islam ini, nggak dari agama Islam. Nah, dia murtad berarti nggak boleh ya, dia adik-adik nggak boleh. Kita harus jaga agama kita, ya, nggak boleh sampai meninggal pun, sampai nyawa masih ada di diri kita, kita harus tetap ya menjaga agama kita. Oke, nah kalau murtad, naudzubillah, maka puasanya batal, berdosa dan puasanya batal. Oke, kemudian masuk ke sunnahnya puasa. Sunnah puasa itu menyegerakan berbuka. Udah maghrib nih, maka disegerakan buka. Paling tidak minum air dan makan kurma. Oke ya, pokoknya disegerakan ya, Masya Allah. Ini apa namanya sayang ya agama kita Islam ini sayang sama kita, sama umatnya. Jadi pas sudah maghrib, maka sunnahnya ya disegerakan untuk berbuka meskipun hanya dengan kurma dan air. Kemudian sahur. Nah, sunnahnya juga melakukan sahur dan mengakhirkan sahur. Sahurnya pun diakhirkan juga. Oke ya, sahurnya diakhirkan. Ya, ini juga termasuk sunnah. Biar apa sih kok kita harus sahur dan disunahkan mengakhirkan sahur? Biar kuat nanti puasanya. Apalagi kalau puasanya di bulan Ramadan yang musim panas, pas musim panas. Ya kan? Maka memang kita sebaiknya memang sahur biar kuat ya. Kemudian meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang harus diperhatikan adik-adik. Kita puasa nih, tapi malah kerjaannya tidur aja. Ya, gimana mau dapat pahalanya orang tidur aja, ya kan? Terus atau misalnya puasa nih, tapi kita main game aja.
Ngapain? Main game kan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kita main aja. Lalu apa bedanya puasa dengan nggak puasa? Nggak bulan puasa main game terus, bulan puasa juga main game terus. Ya Allah, sayang, waktunya sayang. Padahal ini bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, ya, bulan yang banyak pahala. Tapi kita manfaatkan untuk main game, ya. Kita manfaatkan untuk tidur. Sayang waktunya. Oke. Kemudian juga mandi. Mandi ini nggak perlu, nggak nomor 4. Kemudian tidak berbekam. Tahu bekam nggak? Bekam. Yang ngambil darah itu. Ya kan? Bekam. Nah, itu kalau sunnah sebaiknya tidak berbekam. Kemudian, kalau berbekam bagaimana pas sunnah? Apakah batal? Tidak. Oke ya. Sunnah, apa namanya, kalau puasa, kemudian berbekam, itu nggak membatalkan puasa. Tapi sunnahnya jangan berbekam. Kalau mau berbekam pas malam hari aja. Oke. Kemudian membaca doa ketika berbuka. Nah, tadi kan disunahkan untuk menyegerakan berbuka, disegerakan untuk apa namanya, berbuka. Nah, disunahkan juga membaca doa ketika berbuka yang kita hafal, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatil ajru insyaallah, ya. Jadi apa namanya, usahakan kita hafal doanya, doa saat berbuka. Kemudian juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, bukan malah memperbanyak banyak apa, main gamenya. Jangan, ya. Nggak ada bedanya antara puasa Ramadan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, kalau kita hanya main game terus-terusan. Oke, jadi waktu Ramadan kita usahakan untuk memperbanyak membaca apa? Al-Qur'an. Bisa difahami ya? Dan juga bersedekah, ya, bersedekah, Masya Allah. Baik. Kemudian makruhnya puasa. Sebaiknya jangan dilakukan pas waktu puasa, ya ini tadi. Ya kan? Misalnya seharusnya kita sahur, disunahkan sahur, kita malah nggak sahur. Maka jatuhnya makruh. Misalnya kita seharusnya memperbanyak baca Al-Qur'an, kita malah main game terus. Itu jatuhnya makruh. Kayak gitu ya. Kita seharusnya menyegerakan berbuka, malah kita bukanya nanti-nanti, kayak gitu. Itu jatuhnya makruh. Mudah-mudahan bisa difahami adik-adik. Bisa difahami ya, insya Allah ya. Baik, wallah ta'ala alam bisawab. Terima kasih apa namanya, atas perhatiannya, sudah mendengarkan dengan baik. Wallah ta'ala alam. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Kita perhatikan tadi pembatal-pembatal puasanya, ya kan? Kita niatkan Ramadan ini, ya Allah, semoga Ramadan ini aku bisa menjadi hambamu yang lebih bertakwa lagi, lebih apa namanya, lebih engkau cintai, ya, dan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ada wabarakatuh. ada